على عباده الذين اصطفى اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأجب نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Puji syukur kepada Allah, selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda semua, ketua, pengurus, anggota daripada alumni Nahdlatul Ulama Jakarta yang saya cintai, banggakan. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak banyak bicara. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini resmi kalian dilantik sebagai organisasi alumni Nahdlatul Ulama dan terus menerus sampai hari kiamat. Tidak boleh mati alumni Nahdlatul Ulama ini, organisasi alumni Nahdlatul Ulama. Kemudian selain daripada itu, seperti yang tadi saya katakan, bahwa tugas kita semua untuk memperkenalkan Nahdlatul Ulama ini di muka bumi ini menurut kemampuan kita. Saya yakin bisa, karena sekarang ini orang sudah mulai melirik Nahdlatul Ulama, terutama kali yang dilirik sekarang ini Nahdlatul Ulama Jakarta, karena mungkin karena informasi. Oleh karena itu dengan keahlian Anda semua, kemudian didukung oleh teknologi canggih, tolonglah banyak-banyak informasikan orang tentang Nahdlatul Ulama Jakarta. Tolong bercerita, tolong menulis, tolong lewat apalah namanya, yang saya nggak ngerti. Pokoknya teknologi canggih lah. Karena orang yang tadi saya ceritakan, orang-orang susah nyari referensi untuk NW ini. Karena NW dianggap menurut mereka ada sebuah organisasi unik, tetapi lambat atau cepat dia akan terus mengalir menurut beliau, menurut mereka, menurut para tokoh. Oleh karena itu perlu dikaji, perlu diteliti, perlu dicari tahu apa sih NW itu dan resepnya apa. Nah, orang tidak akan mungkin tahu kalau bukan dari kita. Dari kalian lah, masih muda-muda, saya yakin bisa. Program nggak usah terlalu muluk-muluk lah. Artinya terlalu muluk-muluk, jangan kalian di program itu boleh-boleh aja, tapi jangan menjadi prioritas kerja alumni. Bikin perusahaan itu jangka panjang itu. Yang penting kalian ngumpul, bicara bagaimana perjuangan. Karena dengan sering ngumpul itu kita akan tahu informasi, kita bisa bertukar pikiran, bisa bertukar pengalaman. Nah, kalau bisa saya minta, entah habis lebaran, kalian, ini organisasi alumni Nahdlatul Ulama ini dari semua angkatan kepengurusan yang sekarang ini, kalau bisa mengadakan seminar tentang Nahdlatul Ulama. Seminar, Pak Profesor tadi saya ngomong siap ya, nggak perlu dikasih uang katanya, malah saya kasih uang. Orang-orang UIN, saya dengar profesor UIN itu siap. Kita juga pernah coba, guru besar UIN itu kan dulu kita bawa sama Ustadz Nur, sama Ustadz Habib untuk seminar di Mataram, bedah buku visi kebangsaan. Senang mereka. Jadi tolong kalau bisa itu dulu. Kalian ya jangan jadi panitianya, kalian yang kelolanya. Kita tinggal dukung, dorong, mana yang kurang gitu. Bisa. Nggak ada yang nggak bisa di dunia ini, tergantung kitanya. Saya udah kawin kan persoalannya malam. Ayo, syukur ketawa dia kan. Lah itu kan persoalan lain urusan. Nggak bisa dicampur aduk dengan perjuangan, itu urusan malam. Urusan lain hal. Perjuangan tetap jalan. Itu kan kerjaan iseng kalau boleh saya katakan. Yahim ya iseng itu mah. Jadi perjuangan, ya si Fahmi jangan manyun-manyun loh. Kalau saya dulu S1 mu pasti dapat. Agus nutup diri dapat dong, nggak kehabisan. Ini banyak cewek-cewek teman di luar sana juga banyak yang soleha. Yang penting intinya berjuang.
berjuang. Tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Kalau orang mengatakan tidak bisa bohong, berarti dia mengingkari ayat Al-Quran. Kalau kita mengatakan tidak bisa, kita otomatis dicap oleh Al-Quran mengingkari titah Allah. Jadi kita harus bisa. Kan kalian udah manjat wajah itu udah apa? Profesor tadi cerita, orang dari kampung Udik. Dibaca biografinya dari guru SD. Nah, apalagi kita ini kalian udah banyak. Bung Tomo dulu bilang saya nggak perlu banyak sebenarnya. Kalau saya punya pemuda 6 saja. 6 ini kemudian ruh jihad perjuangannya dibangkitkan, dia akan mampu menggoyang Indonesia. 6 orang. Nah, kalau kalian ini kita banyak banget. 6 orang. Apalagi udah ratusan kita ini. Yang penting semangat. Dan NB ini bisa kalian tumpangi untuk menjadi kapal untuk maju. Bisa untuk maju dalam bidang apa ya? Pendirinya bersumpah, kata beliau yang saya dengar langsung. Kalau saja murid-murid betul-betul memperjuangkan agama Allah lewat NB, saya bersumpah demi Allah, dia akan pentas, dia akan maju, dan dia akan berkah hidupnya. Nah, kalau pendirinya ngomong itu mau bilang apa? Dan pendirinya bukan sembarang pendiri, seorang ulama besar, wali Allah. Belum ngomong dia sudah sudah munajat duluan dan dibukakan pintu. Dan terbukti. Nah, MW ini sebuah organisasi, walaupun dia bergerak pendidikan, sosial dakwah, tapi dia mampu dibawa kemana-mana. Asal kita mau aja. Mau jadi menteri juga bisa lewat MW. Buktinya sih sekarang di NTB itu dominan camat, lurah, gubernur, bupati, wali kota, semua tamatan Mahat. Mahat itu siapa nyangka dia belajar 4 tahun duduk bersila, nggak ngerti politik, nggak bahasa Inggris apalagi, nggak ngerti politik, dia hanya ngaji. Tetapi karena dia mungkin suatu keyakinan, tekad mendengar pendirinya begitu, dia maju masuk beberapa partai. Kalian boleh masuk partai, kayak Ustaz Habib Nasdem lagi. Langsung dari caleg. Yang tadinya Ustaz Habib dari kampung mana ngerti Nasdem. Tapi karena dengan dia punya keyakinan, tiba-tiba ada yang nawarin. Bapak ditawarin dulu kan. Kalau Bapak memang tidak menjiwai itu, enggak kelas, enggak dunianya di situ, dunianya dunia ngelayap. Tawarin, saya bilang udah, tunjuk aja Ustaz Habib. Nah, kita bagi-bagi tugas. Artinya kalian kalau betul-betul nyemplung di organisasi NU ini jadi sudah. Orang punya info karena dia nyemplung jadi. Orang punya Muhammadiyah dia nyemplung jadi. Ini NU kalian punya jadi sudah. Nah, oleh karena itu ada seminar, kemudian sering mengadakan kalau kumpul-kumpul orang yang ahli organisasi. Itu sering memberikan pencerahan. Karena kita ini kan boleh dibilang baru belajar berorganisasi untuk Jakarta ya. Nah kalau itu sering udah dengan kun fayakun Allah nanti ada udah nawarin kalian, tolong dong jadi kader saya. Sekarang masa loh yang lebih berharga, bukan bintang 4 yang lebih berharga, masa. Kalian punya masa, punya payung lagi. Nanti saya dukung, Bapak dukung, Bapak doain. Kalau ada yang nanti lagi minta lagi, kan anak-anak saya yang tampil, saya tinggal doain aja. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Nah, semua banggalah diri kalian sebagai alumnus Nahdlatul Ulama dan yakinlah bahwa melalui dunia organisasi Nahdlatul Ulama saya akan menjadi manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Melalui cara masing-masing kelebihan kita. Tidak ada orang punya kekurangan. Kalian punya kelebihan. Kurangan itu tutup. Walaupun ada, tutup. Manjat wajada. Coba deh gemakan manjat wajada, saya dengar. Manjat wajada.
Manjada wajada. Yang kerasan dong, mudah-mudah lah, Allah sudah makan lagi. Lagi. Manjada wajada. Lagi. Manjada wajada. Dunia kalian bisa kuasai. Dunia kalian jangan merengek. Dunia kalian kuasai. Dunia ini kalian punya kok. Lah Allah menciptakan kita untuk di dunia ini. Kita berani dunia ini milik kita. Asal manjada wajada. Yakin. Dan jangan lupa wasta'in billah. Jangan lupa menggantungkan diri kepada Allah. Insya Allah Allah akan membukakan pintu rahmat, kemudahan, keberkahan dan kesuksesan. Senyum dengan dunia, dunia pun akan senyum. Gak bisa ini, cari yang lain. Selamat berjuang anak-anak semua. Doa Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid yang selalu mengatakan begini. Kalau dulu beliau itu kan ada guru besar beliau, Maulana Syekh Hasan Mahsyad di Mekah itu. Seorang guru, maha guru beliau yang sangat mencintai beliau. Dan beliau pun memang sangat mencintai gurunya. Suatu ketika, tahun 81, tahun 79 kan beliau meninggal dunia. Maulana Syekh Hasan Mahsyad itu di Mekah. Maulana Syekh Hasan Mahsyad ini orang yang diangkat oleh Raja Mekah yang boleh memeriksa makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kealimannya. Jadi beliau inilah yang diperbolehkan masuk ke makam Rasulullah mengecek jenazah Rasulullah. Karena takut-takut seperti ratusan tahun yang lampau orang Yahudi kan ingin nyolong makam jenazah Rasulullah. Nah, Maulana Syekh Hasan Mahsyad ini adalah seorang hamba Allah yang soleh yang diangkat oleh Raja Mekah pada waktu itu yang diperbolehkan memeriksa jenazah Rasulullah SAW di Madinah itu di Rodoh. Nah, ini yang berkata kepada Maulana Syekh Zainuddin. Beliau udah meninggal, tapi beliau datang ke Lombok. Dan itu ada ditulis di bukunya. Saya dapat cerita Maulana Syekh untuk memperkuat kami sebagai orang tuamu berjuang di rantauan. Nah, beliau bilang, wahai Zainuddin, wahai Syekh Zainuddin, saya datang ke Indonesia, kata beliau, dan ke Lombok bukan melihat Indonesia, bukan melihat ilmu, tetapi saya melihat kamu dan mendoakan kamu karena kamu menyambung hidup saya. Nah, Maulana Syekh Zainuddin pun Abdul Majid, di mana saja muridnya yang memperjuangkan agama Allah lewat ilmu selalu datang. Beliau juga berkata, saya tidak datang melihat siapa-siapa karena kamu menyambung hidup saya melalui perjuangan Anda semua. Itulah sebabnya saya berani katakan, doa Maulana Syekh menyertai kita. Insya Allah kemudahan dan kemenangan segera kita akan capai, dan redha Allah pun kita akan raih dunia wal akhirah. Selamat berjuang. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi